Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video ini. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas yang diberi oleh Ibu Hawari Batubaras selaku dosen pengampuh dalam pelajaran metodologi studi Islam. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Saya Salafawati Harlina selaku moderator dan pemateri, Muhammad Rifki Damanik sebagai pemateri, Dindi Oktavia sebagai pemateri. Dengan mempersingkat waktu, langsung saja kami akan membahas tentang kajian Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam dalam pedoman bagi setiap manusia. Al-Quran bukan sekedar memuat petunjuk hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama, serta manusia dengan alam sekitar untuk memahami ajaran Islam secara sempurna. Wahyu diambil dari kata bahasa Arab yaitu wahya, yuhyi, wahyan, yang bermakna isyarah atau petunjuk. Wahyu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat. Beberapa definisi wahyu yaitu bisikan atau bujukan Allah, ilham dan insting untuk menyampaikan perintah. Selanjutnya adalah struktur Al-Quran. Struktur Al-Quran yang pertama adalah juz. Juz berasal dari kata juz'un yang berarti bagian. Juz dalam Al-Quran adalah sebuah cara pembagian Al-Quran di mana keseluruhan Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Yang kedua itu ada surah. Surah dalam Al-Quran terdapat beberapa pengertian. Pertama itu adalah kedudukan atau tempat. Yang kedua itu adalah tanda atau alamat. Yang ketiga adalah gedung yang indah dan tinggi. Yang keempat itu adalah sesuatu yang sempurna. Yang kelima itu susunan saling berhubungan. Yang ketiga adalah ayat. Ayat adalah Quran yang tersusun dari beberapa kata walau dalam bentuk takdir. Selanjutnya adalah proses turunnya Al-Quran. Proses terjadinya turunnya Al-Quran itu pertama kali di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Pada saat pertama kali turun, surah yang dibacakan kepada Rasulullah SAW yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa terjadinya itu pada bulan Ramadan. Maka seringkali orang-orang memperingati pada malam-malam bulan Ramadan. Proses turunnya Al-Quran itu terdapat 3 tahap. Yang pertama itu diturunkan dari Allah ke Lauh Mahfuz. Yang kedua diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit pertama secara keseluruhan dan disimpan di Bait Al-Izzah pada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga itu dari Bait Al-Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Rifki Damanik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Otentisitas Al-Quran. Tidak bisa dipungkiri bahwa kajian tentang qiraat juga dilakukan oleh para orientalis. Salah satu hasil kajian mereka membuat sebagian umat Islam ragu dengan apa yang sudah dilakukan oleh para ulama Islam tentang Al-Quran. Demikian juga sejak awal umat Islam sedikit pun tak pernah meragukan kemurnian Al-Quran. Ini didasarkan keyakinan bahwa Allah menjamin terpeliharanya Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Dengan jaminan ayat di atas, setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengarnya dari Al-Quran sama persis dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan didengar oleh para sahabat Nabi. Garis pokok Al-Quran. Garis pokok Al-Quran ada beberapa macam. Yang pertama itu akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Yang kedua itu ibadah. Ibadah itu adalah taat atau tunduk, ikut atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu ada hukum.
Hukum yang ada dalam Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Yang keempat itu ialah peringatan. Takzir atau peringatan adalah sesuatu yang memberikan peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka. Yang kelima itu kisah. Al-Quran juga berisi kisah-kisah mengenai orang-orang terdahulu, baik yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah ataupun kisah orang yang mendapatkan kejayaan karena ketaatan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindi Rizka Octavia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Baiklah, langsung saja ke materi. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Istilah sumber dalam bahasa Arab disebut masdar. Bentuk jamaknya adalah masdir. Kata masdar itu sendiri, menurut makna kebahasaan atau etimologi, mempunyai arti antara lain asal atau permulaan sesuatu, sumber, tempat kemunculan. Khusus Al-Quran sebagai sumber adalah Al-Quran dijadikan sebagai landasan nilai bagi umat Islam dalam menentukan hukum suatu tindakan, menunjukkan dan menuntunnya kepada jalan menuju tujuannya, dan menjelaskan tentang hakikat kehidupan manusia dalam hubungan dengan sesamanya, lingkungan, dan dengan Tuhannya. Kemudian ada fungsi-fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, sebagai sumber pokok ajaran Islam. Fungsinya sebagai sumber ajaran Islam sudah diyakini dan diakui kebenaran. Yang ketiga, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam Al-Quran banyak diterangkan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu, baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah maupun yang menentang dan mengingkari ajarannya. Baiklah, sekian video ini kami buat. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.